Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Gilang Ramadan Putra yang sedang berjaga pada malam hari ini. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Gali dokter. Umur Bapak berapa? 60 tahun dok. Alamat Bapak di mana? Di Kemiling dokter. Pendidikan terakhir Bapak? S1 apa, Pak? dokter. Pekerjaan Bapak sebagai apa Pak? Di kantor dok. Baik. Agama Bapak apa? Islam dokter. Baik. Apakah Bapak sudah berkeluarga atau belum? Sudah dokter. Baik. Bapak datang ke sini ada keluhan apa Pak? Ini dok, saya pas kencing itu nyeri, terus pas kencing itu juga ada sedikit darah gitu dok. Terus pas kencing itu nggak puas gitu dokter, kayak masih ada yang tersisa gitu. Oh, baik Pak. Apakah Bapak sebelumnya pernah berobat ke Tidak. klinik lain? Apa ke puskesmas Pak? Tidak dokter. Baik. Apa Bapak mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes mellitus atau yang lainnya Pak? Tidak dok. Baik. Apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit dari keluarga Bapak yang Tidak. merasakan nyeri seperti ini? Tidak ada dokter. Baik. Bapak mengalami nyeri ini sudah berapa lama Pak? Sekitar 2 hari yang lalu dok. Baik Pak. Apakah nyerinya hilang timbul atau tidak? Tidak dokter. Baik. Apakah Bapak ada keluhan yang lain? Keluhan yang lainnya itu pas di saat bergerak gitu dokter, nyeri pinggang. Oh, nyeri pinggang ya Pak? Iya. Baik. Apakah Bapak ada alergi obat atau tidak? Tidak dok. Apakah Bapak merokok? Iya dokter. Apakah Bapak mengkonsumsi alkohol atau tidak? Iya dok. Baik Pak, saya akan mengecek ulang dari awal ya Pak. Baik, dengan Bapak Gali, umur 60 tahun, alamatnya di Kemiling, pendidikan terakhirnya S1, pekerjaannya sebagai kantoran, agamanya Islam, sudah menikah ya Pak. Iya. Keluhannya yaitu nyeri kencing, sedikit ada darah, rasanya tidak puas kencing. Lalu tidak pernah berobat ke yang lain, tidak mempunyai riwayat penyakit yang lain, tidak juga mempunyai riwayat dari keluarga lain penyakitnya. Nyerinya sudah 2 hari yang lalu. Nyerinya tidak hilang timbul ya Pak. Iya dokter. Lalu keluhan tambahannya nyeri pinggang ya Pak. Iya dokter. Baik. Alergi obat tidak ada. Iya. Bapak merokok, mengkonsumsi alkohol ya. Iya. Baik Pak, dari wawancara kita yang dilakukan tadi, Bapak itu terkena penyakit batu ginjal atau netrolithiasis. Batu ginjal ini adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal ureter. Saluran kemih membawa urin dari ginjal menuju kantung kemih. Lalu kandung kemih serta uretra, saluran kemih yang membawa urin keluar tubuh. Biasanya disebabkan seperti kurang minum air putih, berat badan yang berlebihan Pak, atau akibat efek samping dari operasi dari organ pencernaan. Untuk mengetahui lebih jelas diagnosanya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik Pak, jika bersedia silahkan tanda tangani surat di bawah ini Pak. Baik dokter. Baik Pak. Malam Bapak. Malam dokter. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Gali Faturozi. Saya dokter yang bertugas pada malam hari ini ya Pak ya. Apakah benar dengan Bapak Gilang? Iya dokter, benar. Bapak Gilang berusia 60 tahun ya Pak ya. Iya dokter. Bapak tadi didiagnosis terkena penyakit batu ginjal ya Pak ya. Iya dokter. Baik, Bapak di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Bapak dan Bapak diminta untuk berbaring ya Pak ya. Baik dokter. Baik Bapak, silakan berbaring Pak. Baik Bapak, posisikan tubuh Bapak rileks ya Pak ya. Baik dokter. Baik, dimohon untuk tungkai kakinya ditekuk Pak. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada ginjal kanan ya Pak ya. Boleh diangkat bajunya Pak. Baik, selanjutnya Bapak boleh diangkat badannya sedikit. Baik. Tarik napas Pak. Apakah ada nyeri Pak? Ada sedikit dokter. Tarik napas lagi Pak. Apakah ada nyeri? Sedikit nyeri dokter.
Baik, selanjutnya pemeriksaan pada ginjal kiri. Boleh diangkat Pak badannya. Baik, tarik nafas Pak. Tarik nafas sekali lagi. Apakah ada rasa nyeri? Tidak ada dokter. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi ya Pak ya. Baik dokter. Apakah ada nyeri Pak? Ada dokter, sedikit dokter. Baik, pada ginjal kiri. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada dokter. Baik, untuk pemeriksaan pada ginjal bagian kanan Bapak mengalami sedikit nyeri ya Pak ya. Pada ginjal kiri Bapak normal ya Pak. Iya dokter. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan vesika urinaria. Di sini jika terdapat rasa tidak nyaman, harap dimaklum ya Pak ya. Baik dokter. Baik. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, kita inspeksi di daerah suprapubik apakah ada yang abnormal atau pembesaran skar atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada area suprapubik apakah ada bagian yang membengkak atau tidak. Apakah ada dirasa nyeri Pak? Ada sedikit dokter. Sedikit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi ya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Ada dokter, sedikit. Baik, pada pemeriksaan vesika urinaria ini pada daerah suprapubik Bapak terdapat rasa nyeri ya Pak ya. Iya dokter. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna atau pemeriksaan pada penis. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna atau pemeriksaan penis ya Pak ya. Ya dokter. Yang pertama yaitu kita melakukan inspeksi. Apakah lubang penisnya berada di atas atau di bawah. Selanjutnya yaitu stenosis pada meatus atau apakah kecil atau tidaknya lubang pada penisnya. Selanjutnya yaitu fimosis atau parafimosis. Dan selanjutnya yaitu terdapat tumor penis atau tidak. Selanjutnya yaitu yang kita lihat yaitu palpasi. Palpasi yaitu yang pertama kita lihat adalah spongiofibrosis, terdapat jaringan parut atau tidak. Selanjutnya yaitu terdapat penyakit Peyronie atau tidak, yaitu penis membengkok ke atas atau tidak. Selanjutnya yaitu terdapat batu uretra atau tidak. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan skrotum. Baik Pak, selanjutnya pemeriksaan skrotum pada testis Bapak. Yaitu kita lihat yang pertama kulit skrotum pada Bapak ada perubahan warna atau tidak. Kita lihat di sini. Ternyata tidak ada perubahan warna ya Pak. Ya, berarti normal ya Pak. Lalu kita lihat ukuran pada testisnya, apakah ada pembesaran testis atau tidak. Ternyata tidak ada pembesaran ya Pak. Berarti testisnya normal ukurannya. Lalu kita konsistensi testisnya, yaitu kita tekan di sini. Apakah ada penebalan pada testis Bapak atau tidak? Ternyata tidak ada, berarti normal. Lalu kita lihat apakah ada nodul di bagian testisnya. Ternyata di sini tidak ada nodul, berarti normal ya Pak. Lalu kita tekan. Apakah ada rasa nyeri atau tidak Pak? Tidak ada dokter. Pada bagian sini ada? Tidak ada dokter. Berarti normal ya Pak. Lalu yang terakhir itu pemeriksaan transluminasi menggunakan penalight. Di sini jika cahayanya menembus berarti normal ya Pak. Di sini pada testis Bapak cahayanya menembus berarti normal ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih Pak. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu yang selanjutnya pemeriksaan colok dubur. Sebelum colok dubur, kita nilai dulu anusnya. Di sini anus
terlihat, tidak ada personal, tidak ada massa, tidak ada hemoroid, tidak ada fisura ani, tidak terlihat gambaran kelainan di sekitar anusnya. Jadi langkah pertama sebelum kita jari masukkan, kita nilai anus pasien apakah ada massa atau tidak, apakah ada hemoroid di sekitar anus atau tidak. Pada pasien ini pasiennya tidak ada kelainan yang terlihat. Kita oleskan jeli. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur colok dubur. Baik, jangan dilawan ya Pak. Ini posisi jari agar tidak ada kontraksi. Begitu sudah relaksasi baru kita sorong masuk ke dalam. Nah, ini kita nilai sphincternya. Sphincternya apakah menyempit kuat atau lemah. Lalu kita nilai mukosa. Mukosa apakah teraba massa. Kalau ada massa, gambarkan konsistensinya, kemudian ukurannya dan batasnya. Kemudian nilai ampulanya, apakah kolaps menutup atau menganga. Lalu mukosa. Untuk menilai prostat, kita balik tangan kita dengan berada di anterior, kita balik prostat di sisi sebelah sana. Lalu kita lakukan penilaian prostat, konsistensinya bagaimana. Ini konsistensinya genyal. Subscus mediananya apa teraba atau tidak. Pula atasnya tercapai, ini tercapai. Adakah nodul? Adakah bagian yang keras? Adakah krepitasi? Pada pasien ini tidak ada nodul, tidak ada bagian yang keras, tidak ada krepitasi. Kemudian sebelum keluar tangan kita, periksa refleks bulbocavernosus, tangan masih di dalam. Lalu kita pencet gelar penis pada pasien. Maaf ya Pak, ketika kita pencet, kalau seandainya ada jepitan pada sphincter ani eksternanya, berarti bulbocavernosusnya positif kuat. Pada pasien ini positif kuat. Baik, sudah Pak. Kemudian sudah keluar, kita nilai Hanskun. Apakah ada lendir, apakah ada darah, apakah ada feses. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Pak.